Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah bagian dari lecture yang keempat mengenai game theory, dan ini adalah video yang ketiga gitu ya. Nah, kalau Anda ingat di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Nash equilibrium ya. Apa itu definisi Nash equilibrium? Yaitu strategi terbaik untuk merespon strategi lawan main kita. Kemudian kita juga sudah mempelajari dua permainan klasik, yaitu Prisoner's Dilemma, di mana equilibriumnya adalah lapor-lapor. Kemudian kita juga sudah belajar permainan klasik kedua, yaitu Battle of Sexes, di mana kita mendapatkan dua equilibria, yaitu balet-balet dan tinju-tinju. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari beda antara pure strategy dan mixed strategy. Nah, dari dua contoh game klasik yang sudah kita pelajari, kita balik lagi ke pure strategy ya. Kita dapatkan bahwa strateginya itu sifatnya adalah diskrit ya. Sini ya. Prisoner's Dilemma, Battle of Sexes ya. Saya akan tulis lapor. Sementara yang ini adalah balet, tinju. Ingat, ini kita sekarang balik lagi ke pure strategy. Sampai nanti materi game theory ini selesai, kita akan fokus ke pure strategy. Nah, ini sifatnya adalah diskrit. Nah, tetapi dalam dunia nyata gitu, strategi seringkali bersifat continuous nih. Misalnya adalah strategi pasang harga, kemudian strategi jam belajar, mungkin kemudian strategi memberi adonan tepung dalam kue gitu ya. Itu adalah semuanya sifatnya adalah continuous. Jadi ada yang sifatnya continuous. Nah, untuk strategi-strategi yang sifatnya continuous, nanti payoff-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsi gitu ya. Jadi utilitasnya itu nanti dalam bentuk fungsi. Payoff kan kita tulis ini ya. Untuk pemain satu misalnya, ya tergantung, akan ada banyak variabel di sini. Ini adalah fungsinya misalnya. Tergantung dari dua faktor misalnya di sini. Nah, untuk memahami strategi-strategi yang sifatnya adalah continuous, kita akan belajar permainan klasik yang ketiga, dan ini sudah Anda pelajari di dalam publik 1, yaitu cerita yang sangat klasik, Tragedy of the Commons. Anda ingat apa itu Tragedy of the Commons? Ini Anda pelajari di publik 1 berkaitan dengan barang publik. Nah, diceritakan untuk mengilustrasikan Tragedy of the Commons itu, Anda bisa lihat cerita yang ada di dalam layar kaca Anda sekarang. Nih misalnya ya, ada sebuah desa, dan di desa itu hanya ada dua petani ya, petani 1 dan petani 2, dan kemudian hanya ada satu lapangan juga di desa tersebut. Nah, dombanya itu makan rumput di lapangan tersebut. Nah, masalahnya kalau semua domba dikirimkan ke lapangan tersebut, nanti lapangannya akan padat sehingga setiap domba tidak bisa memakan rumput dengan baik. Nah, akibatnya kualitas atau nilai dari domba itu turun. Nah, sehingga utilitas petani juga turun. Nah, misalnya adalah nilai domba itu ditentukan bisa jadi dari daging, dari bulu, dan lain sebagainya. Karena petani nanti menjual daging dan bulunya. Nah, kemudian kita simplifikasi ya. Misalnya utilitas petani ini diperoleh dari seberapa banyak domba yang dia miliki tentu, dan dikali dari nilai-nilai tiap domba. Nah, sini diasumsikan bahwa nilai domba ini tergantung dari sebuah fungsi ya. Fungsinya adalah value dari domba tergantung dari
domba yang dikirimkan oleh petani 1 dan 2 sama dengan 120 dikurangi Q1 tambah Q2. Nah, logika ini bilangnya cuma seperti ini ya, bahwa nilai dari suatu domba itu tergantung seberapa dia banyak makan di lapangan itu, dan berapa banyak domba itu bisa makan di lapangan tersebut sangat tergantung berapa banyak domba lain yang ada di lapangan tersebut, karena mereka berkompetisi ya, mereka berkompetisi untuk merebutkan rumput yang ada. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa utilitas dari domba yang diterima petani ini adalah jumlah domba yang dia miliki dikali dengan utilitas domba tersebut. Dan ini sudah tampak di layar kaca Anda ya. UI sama dengan 120 Q dikurangi Q1 kuadrat dikurangi Q1 Q2, demikian juga untuk domba yang kedua. Nah, cerita umumnya adalah seperti itu. Nah, saya akan tuliskan lagi di sini persamaan tadi ya, tragedy of the commons. Ya, nilai dombanya akan saya tuliskan lagi tergantung dari Q1, Q2 sama dengan 120 dikurangi Q1 plus Q2. Kemudian U1 petani 1 sama dengan V Q1 sama dengan tadi adalah 120 Q1 dikurangi Q1 kuadrat dikurangi Q1 Q2. Untuk petani 2, U2 sama dengan V Q2 120 Q2 dikurangi Q2 kuadrat dikurangi Q1 Q2. Saya hanya menulis ulang ya apa yang ada di dalam video tadi. Saya ingin pastikan apakah sudah benar atau tidak. Q1 Q2. Oh, saya agak salah nih ya. Q1 kuadrat. Saya betulkan dulu Q1 kuadrat, Q1 Q2, Q2 kuadrat. Oke. Nah, ya. 120. Nah, mari pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan Nash equilibrium ya. Nomor 4, bagaimana kita menemukan Nash equilibrium. Nah, ingat dalam Nash equilibrium pemain ingin mencapai strategi yang terbaik, yaitu strategi yang memberikan utilitas yang paling tinggi, yang paling maksimum. Nah, dan strategi yang terbaik ini diambil oleh masing-masing pemain, dan pemain lawannya tahu bahwa lawan mainnya akan memilih terbaik dan dia merespon pilihan tersebut. Nah, karena setiap pemain mencari strategi yang akan memberikan utilitas yang paling maksimal, maka ya tentu kita akan menggunakan turunan ya. Nash equilibriumnya akan bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan derivasi. Maka untuk pemain 1 yang dia lakukan adalah dia akan memaksimalkan apa yang dia maksimalkan, utilitas dia. Dengan cara apa? Mengambil jumlah Q1 yang paling baik atau memutuskan seberapa banyak domba yang akan dia kirim ke lapangan desa tersebut. Dan ini tentu turunan adalah DU per DQ1 gitu ya. Kita turunkan berarti 120 dikurangi 2Q1 sama dengan dikurangi Q2 sama dengan 0 ya, karena maksimum, atau bisa kita tuliskan berarti 2Q1 sama dengan 120 dikurangi Q2 atau Q1 sama dengan 60
dikurangi setengah Q2. Nah, ingat bahwa Q1 ini di dalam fungsi ini ada Q2. Logikanya adalah, itu intuisinya adalah pemain atau petani satu memilih jumlah domba yang akan dikirim sebanyak Q1 dengan mempertimbangkan apa yang akan dikirim oleh petani 2. Oleh karena itu, Q1 sama dengan 60 dikurangi setengah Q2 ini bisa kita sebut sebagai response functions, atau saya tuliskan adalah best response dari pemain satu, petani satu ya. Atas apa? Atas pilihan yang diambil oleh pemain petani 2. Ini adalah best response function. Nah, kita bisa tuliskan untuk petani 2, berarti Anda bisa coba memaksimalkan utilitas petani 2 dengan memikirkan berapa yang akan dia kirim dombanya ke lapangan desa. DU2 per DQ2, dan ini sama dengan 120 dikurangi Q1 dikurangi 2Q2 sama dengan 0. Maka 2Q2 sama dengan 120 dikurangi Q1, maka Q2-nya 60 dikurangi setengah Q1. Sama, ini juga kita sebut sebagai best response function pemain 2 atas pilihan pemain 1. Nah, satu hal yang kita lihat di sini, respon functionnya sama ya secara umum, atau kita sebutnya nanti adalah simetrik. Jadi pilihan pemain 1 karena kondisinya sama, value nilai dari dombanya juga sama, maka best responnya sifatnya simetrik. Nah, Nash equilibrium adalah ketika kedua-duanya mengambil strategi yang paling baik kan ya, sehingga tidak ada deviasi. Oleh karena itu, Nash equilibriumnya bisa kita tulis seperti ini nih. Nah, Nash equilibrium. Nah, tadi kita tahu bahwa best response pemain 1 adalah Q. Ya, nah, Q1 best responnya tadi adalah 60 dikurangi setengah Q2 gitu ya. Dan kita tahu Q2-nya akan milih 60 dikurangi setengah. Q2 adalah best response dari pemain 2 yang juga 60 dikurangi setengah Q1. Nah, kita bisa selesaikan Q1 sama dengan 60 dikurangi 30 ditambah 1/4 Q1, nyambung nih ya, nanti salah, 1/4 Q1, maka 3/4 Q1 sama dengan 30, sehingga Q1 sama dengan 40. Ini equilibriumnya ya. Anda bisa lakukan sendiri juga untuk Q2 ya. Q2-nya sudah jelas. Anda tidak perlu melakukan dari awal gitu ya. Tinggal Q2-nya sama dengan 60 dikurangi setengah Q1. Ada di atas ini. Berarti Q2 sama dengan 60 dikurangi setengah kali 40 sama dengan 40. Nah, dari sini berarti Nash equilibriumnya adalah 40. Mohon maaf, tertutup ternyata ya. Ya, Nash equilibriumnya berarti untuk petani 1 dan kedua, Q1
sama dengan berapa? 40. Nah, ini intuisinya apa? Artinya kedua petani ini akan mengirimkan jumlah domba yang sama. Dan ini logis, karena apa tadi? Nilai dari dombanya sama ya. Mereka akan sama-sama mengirimkan 40-40 ke lapangan umum di desa tersebut. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya akan recap dulu beberapa hal yang sudah kita pelajari di sini. Nah, di permainan-permainan sebelumnya, gitu, untuk tingkat dasar terutama game teori, kita akan selalu bicara mengenai strategi yang sifatnya deskriptif dan kemudian akan ditampilkan dalam bentuk normal form. Anda harus ingat normal form itu apa? Ya, matrik. Ya. Nah, tetapi tidak semua strategi itu sifatnya adalah diskrit. Ada strategi-strategi yang sifatnya adalah continuous. Nah, untuk strategi yang sifatnya continuous biasanya nanti akan dituliskan dalam bentuk fungsi. Nah, hari ini kita belajar tragedy of the commons. Kemudian kita tahu bahwa payoff-nya juga dituliskan dalam sebuah fungsi, yaitu utilitas pertama di sini dan utilitas kedua. Kemudian untuk mendapatkan nas equilibrium, kita kembali merujuk pada definisi nas equilibrium, yaitu strategi yang terbaik untuk merespon pilihan pemain yang lainnya. Nah, masing-masing berarti memilih strategi yang paling baik. Nah, untuk mendapatkan strategi yang terbaik itu apa? Tentu yang memberikan payoff atau utilitas paling maksimum. Oleh karena itu, kita akan menggunakan derivasi ya, turunan pertama. Dari situ, kita akan menemukan best response function untuk masing-masing pemain. Kemudian kita menyelesaikan best response function tersebut untuk mencari equilibrium dan sampai akhirnya kita akan menemukan prediksi perilaku dari pemain yang ada di dalam permainan tersebut. Oke, demikianlah video yang ketiga. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.